Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan belajar anatomi organ digesti. Di sini yang akan kita bahas adalah ini masuk ke dalam blok 1T5 ya. Jadi sistem digesti dan urinari. Nanti ada 3 materi untuk blok 1T5. Salah satunya adalah organ digesti ini. Jadi selamat belajar. Silahkan dibuka buku panduannya dan atlasnya. Langsung saja. Ini tujuan khusus untuk praktikum kali ini. Silahkan bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan saja. Ini saya akan menjelaskan konsep intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi yang disebut dengan intraperitoneal itu bahwa organ-organnya dia diselubungi oleh yang namanya cavum peritoni ya. Diselubungi sama dibungkus oleh peritoneum. Jadi dia bisa 2/3, lebih dari 2/3 bagian dibungkus atau seluruhnya dibungkus oleh peritoneum. Atau bisa kita sebut bahwa dia memiliki penggantung. Nanti contohnya ada mesenterium ya. Ini organ-organ contohnya. Ada gaster, jejunum, ileum, dan macam-macam. Kalau retro, dia tidak punya penggantung dan yang menyelubungi atau yang membungkus itu kurang dari 2/3 bagian. Nanti kita lihat gambarnya. Nah ini adalah peritoneumnya. Kalau di sini dia punya penggantung, namanya mesenteriumnya ya, mesenterikanya. Nah ini mesenteriumnya, ini penggantungnya. Ini organnya ada di dalamnya. Maka ini masuk ke dalam organ intraperitoneal. Sedangkan untuk contoh yang seperti ini, dia hanya membungkus bagian luarnya sebelah sini saja, tapi tidak sampai seluruhnya. Itu yang kita sebut sebagai retroperitoneal. Mudah-mudahan sudah paham ya. Sekarang kita lanjut saja ke organ-organnya. Next. Nah, ini organ kita akan melihat kalau kita berbicara tentang digesti. Digesti itu kan adalah bagaimana proses mencerna makanan. Maka kita mulai dari bagaimana makanan itu masuk. Makanan itu pertama masukkan ke cavum oris ya. Nah, nanti di cavum oris ini kita bagi dua. Yang di depan ini namanya vestibulum oris ya. Kalau yang di belakang namanya cavitas oris propria. Mungkin kemarin sudah sedikit kita jelaskan, tapi saya jelaskan kembali. Untuk vestibulum oris, dia punya batas-batas kan. Kalau kamu lihat, batas-batasnya ini di bawah dan di atas juga sama vestibulum oris. Batas dinding lateralnya adalah musculus buccalis ya. Jadi ini bagian pipi kita yang bisa kita gembung-gembungkan. Nah, itu regio bukal, itu namanya musculus, ada musculus di sana, musculus buccinator namanya. Bukan bucin, tapi buccinator ya. Kalau di depannya ini berarti ada labia, di anteriornya ada labia labia inferior yang di bawah, yang atas ada labia superior. Kalau di bagian posteriornya kamu akan ketemu dengan ini, gigi geligi ya. Nah, masuk ke dalam ada cavitas oris propria. Cavitas oris propria itu batasnya kalau kamu lihat pada atapnya ketemu dengan palatum. Ini kemarin sudah kita jelaskan juga. Ada palatum durum dan ada palatum mole ya. Palatum durum yang keras, palatum mole yang lunak. Kemudian di bagian dalamnya akan ada lingua di situ. Nah, nanti di bagian dasar, di bagian bawah bisa saja ketemu dengan beberapa otot. Bisa ada geniohyoideus, ada milohyoideus, dan nanti di kanan kiri ada digastricus venter anterior. Oke, setelah masuk cavitas oris propria, dia akan masuk ke belakang menuju faring. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa faring itu dibagi 3 berdasarkan rongga yang ada di depannya. Kalau yang di depan ini ada namanya nasofaring ya, yang di atas karena depannya adalah cavitas nasi. Di sini orofaring. Kemudian ini adalah laryngofaring. Karena ini pencernaan, dia tidak masuk ke dalam laring, tapi masuknya akan ke bawah sini menuju ke esofagus. Jadi coba kita perjelas lagi. Nah, ini kita bicarakan untuk lingua dulu, untuk lidah. Lidah punya bagian, kamu ingat ada yang ujungnya makanya apex, kemudian punggungnya namanya dorsum, ke belakang ada namanya radix. Antara radix dengan dorsum ada sulcus terminalis di sini. Nah, sulcus terminalis. Kemudian di bagian radix kita bisa menemukan yang namanya tonsila ya, tonsila lingualis. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa itu bagian dari cincin Waldeyer. Kemudian kita masuk ke papila-papila. Lingua itu kan adalah indera pengecap gitu ya. Jadi indera pengecap kita untuk merasakan rasa manis, asin, asam itu nanti akan ada di lidah, di lingua. Maka dia perlu organ pengecapnya yaitu papila.
Di sini papila itu ada berbagai macam bentuknya. Ada papila valata, ini circumvallata yang besar di sini kalau kamu lihat. Dia membentuk huruf V terbalik ya. Dia berjajar seperti ini, satu-satu. Dia ada sebelum dari sulcus terminalis, itu circumvallata. Kalau kamu lihat akan besar seperti ini. Ini secara mikroskopisnya kita lihat akan seperti ini. Kalau yang di bagian dorsum dan apex itu adalah bermacam-macam, tapi ada dua yang utama yaitu filiform dan fungiform. Di sini fungiform bentuknya lebih membulat ya, kepalanya akan membulat seperti jamur ya, fungiform. Kalau yang ini adalah seperti jari-jari saja ya, filiform yang di sini. Ini yang filiform, tengah-tengahnya ada fungiformis. Ini contohnya kalau pada lingua. Jadi kita sudah tahu tadi ada apex, dorsum, kemudian radix. Kita next saja. Di sini dari penampang medial atau sagittal. Kalau lidah kita potong pada bagian tengahnya, pada penampang medialnya akan tampak seperti ini. Kalau ini potongannya potongan koronal, ya. Pada potongan median atau sagittal dulu. Di sini kita bisa ketemu dengan otot, ya. Ada otot yang berhubungan dengan mandibula di depan sini, namanya dia karena di depan mandibula ini genio, ya, genioglossus. Ini adalah musculus genioglossus. Nanti secara ekstrinsik lidah itu akan dihubungkan dengan berbagai organ. Maka sesuai dengan organ itu, misalnya ke palatum maka namanya palatoglossus. Ke stiloid maka namanya styloglossus. Ke pharyngeum berarti pharyngoglossus. Oke, nanti kita lihat ya itu ya. Next, kalau yang ini adalah lingua. Sama, dia otot intrinsiknya. Untuk intrinsiknya kamu bisa melihat di sini ada beberapa serat-seratnya ya. Serat yang bisa kita lihat di situ mungkin kita bagi sesuai dengan dia mengarah kemana ya. Contohnya yang di sini nih. Kalau kita lihat dari bagian yang ini ya, maaf, bagian yang ini ada otot yang ke depan, kemudian nanti akan membalik ke belakang. Yang ke belakang mungkin nggak begitu kelihatan ya. Ini yang ke depan namanya longitudinalis ya. Yang berjalan dari depan ke belakang namanya longitudinal. Karena lidah itu ada yang bagian atas dan bagian bawahnya, maka ada longitudinalis superior, yang di bawahnya nanti longitudinalis inferior. Kemudian kalau dari sini ada yang naik, itu namanya musculus verticalis. Sedangkan yang mendatar musculus transversus. Bisa ya. Kalau di sini ini ada yang menuju yang kepotong, seratnya melintang, yang di atas namanya longitudinalis superior, bawahnya longitudinalis inferior. Kalau yang mendatar ini transversus, kalau yang naik ini namanya verticalis. Oke, itu untuk lingua. Setelah lingua tadi kan makanan masuk ke dalam esofagus. Ini kita membicarakan esofagus. Ini kalau kita lihat pada bagian depannya akan seperti ini. Kalau yang di sebelah sini adalah bagian belakangnya. Yang di depan kamu bisa melihat ini esofagus itu dari atas ini berjalan terus. Dia letaknya di belakang dari bronkus ini ya. Kamu bisa melihat ada bronkus dan ada aorta. Ini sudah dipotong untuk pulmonya. Untuk melihatkan bagian esofagusnya saja. Nah, ini esofagus berjalan terus. Nanti di sini dia akan menembus diafragma. Ini juga sudah dipotong diafragmanya. Kalau pada bagian yang sebelah sini gambarnya, ini adalah posisi dari posterior. Kita melihat dari belakang. Kalau dari belakang bisa kita lihat di sini, di sini ini adalah musculus constrictor pharyngeus ya. Kemudian turun, ini esofagusnya, dia menembus diafragma. Nah, di esofagus ini terjadi gerakan yang namanya peristaltik ya. Mendorong makanan perlahan-lahan masuk ke dalam gaster. Nanti esofagus juga punya penyempitan yang namanya angustia ya. Angustia itu ada di bagian pangkalnya dari leher di atas ini ya. Kemudian begitu masuk ke dalam, karena ada organ lain di sini, ada bronkus, terutama bronkus primarius yang sinister, dan nanti ada arcus aorta di sini ya. Itu dia akan membuat ada penyempitan juga. Jadi mungkin persilangannya dengan bronkus primarius dan arcus itu akan ada penyempitan, maka namanya angustia juga. Ada angustia superior di pangkal leher,
yang media, kemudian yang inferior, ya. Yang di bawah itu pada saat dia masuk ke dalam diafragma. Oke. Setelah itu kita coba melihat lagi. Nah, ini kita masuk ke gaster, ya. Nanti kalau di gaster ini kamu bisa lihat ada beberapa bangunan-bangunan. Yang pertama, saya mulai dari atas dulu ya, dari atas. Yang di atas ini adalah namanya fundus. Ini adalah fundus dari ventriculi. Jadi gaster itu bisa kita juga sebut sebagai ventriculus. Ini adalah fundusnya. Fundus ventriculi. Kemudian bagian badan yang besar namanya corpus ventriculi. Kemudian ada antrum pyloricum. Kemudian ada di sini ada pylorus. Ya, jadi ada antrum pylori, kemudian pylorus. Yang di sini adalah sphincter pyloricum. Kemudian masuk ke sini menjadi, kalau yang ruangannya nanti setelah masuk di sini namanya menjadi duodenum ya. Yang di sini adalah salurannya menjadi kanalis pyloricus. Oke, kemudian itu kalau bangunan yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau di luar, di sini kamu bisa melihat ada lengkungan namanya curvatura minor. Kemudian membentuk sudut di sini ya, ada taki seperti ini namanya incisura. Ini incisura angularis. Kemudian kalau yang di luar dia membentuk namanya curvatura mayor ya. Ini curvatura mayor, ini curvatura minor. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita menuju organ selanjutnya setelah gaster, ini adalah duodenum ya. Kalau di sini yang kamu bisa lihat ini tadi kan masuk ke antrum pylorus, bagian dari pylorusnya tadi ya. Ada sphincter pylori, kemudian kanalis pyloricum. Masuk ke sini, ini ada bagian dari duodenum. Nah, ini duodenum kita. Duodenum itu dibagi menjadi beberapa pars. Yang di atas ini namanya pars superior, karena letaknya di atas ya. Kemudian dia turun pars descendant. Kemudian dia mendatar namanya pars horizontalis. Kalau dia yang sebelah sini ada yang turun lagi menjadi yang naik lagi menjadi pars ascendant ya. Karena kalau sudah turun dia masuk menjadi jejunum, nanti juga ileum. Di sini yang penting juga ada bangunan yang namanya papilla duodeni mayor di sini. Ini papilla duodeni mayor atau namanya bisa kita sebut papilla Vater. Ini adalah nanti kita bisa lihat dia asalnya dari mana. Ini papilla duodeni mayor. Kalau yang ada di sebelah sini hanya menggambarkan ini adalah jejunum ya, dan ini adalah ileum. Mungkin yang agak berbeda adalah bahwa sebenarnya di jejunum dan ileum itu banyak juga kita temukan nodus lymphaticus, tapi akan lebih banyak kita temukan plaque pair nodus lymphaticus yang bergerombol menjadi satu itu pada bagian ileum nanti yang lebih banyak. Walaupun memang di jejunum nanti bisa ada. Dan nanti batas antara jejunum dan ileum itu memang tidak jelas ya. Nah, nanti kamu bisa melihat di buku pedoman praktikum itu apa saja bedanya. Silahkan dipelajari di situ. Setelah jejunum dan ileum, kita akan masuk ke sini. Nah, masuk ke dalam yang namanya cecum. Sudah menjadi intestinum crassum ya. Atau usus besar gitu. Kalau tadi kan masih ke usus halus untuk intestinum tenue. Di sini ini adalah ileumnya. Kemudian ileum dia masuk ke dalam organ yang namanya cecum. Ya, ini cecum, yang ini appendix. Kalau sudah naik ke atas menjadi kolon ascendant. Nah, ini adalah katupnya. Ini katup satu arah. Jadi dari ileum kalau sudah masuk ke kolon, masuk ke dalam cecum seperti ini, dia tidak bisa balik lagi ke ileum. Ini valvanya ya. Jadi kamu bisa melihat juga dia ada banyak bangunannya. Kalau kamu bisa melihat ini ada ini adalah mulutnya, maka namanya orificium ya. Orificium. Jadi dia ada orificium dulu karena dari ileum menuju cecum maka orificium ileocecalis. Di sini ada istilahnya ada bibirnya begitu ya. Jadi ada labia yang superior dan labia inferior. Nah, ini keseluruhannya ini namanya valva ileocecalis. Ini kalau yang ke belakang ini adalah frenulumnya.
Mohon maaf. Agak gatel suara saya ya. Dari tadi ngomong terus. Oke. Maaf. Yang ini namanya verendulumnya tadi ya. Kemudian dia masuk ke sekum. Dari sekum dia punya dia bisa masuk lagi ke bangunan yang namanya appendix vermiformis. Jadi appendix vermiformis ini dia bentuknya seperti cacing gitulah ya. Maka namanya kita biasanya disebut juga umbai cacing gitu kan. Nanti dia muaranya di sini di sekum ini. Jadi kalau ada beberapa bahan makanan yang masuk ke sini, kemudian biasanya itu ada biji-biji cabai gitu ya yang tidak bisa dicerna dengan sempurna, wah masuk ke sini. Kemudian menyebabkan peradangan karena dia masuk ke celah yang sempit, ini buntu, kemudian timbul peradangan maka menjadi yang namanya appendicitis. Nah, ini banyak jaringan limfoid di dalamnya. Ya. Nah, kemudian ini sudah ya, appendix vermiformis sudah, ini sekumnya tadi sudah, ini ilium, penghubungnya tadi adalah valva iliosekalis, katup satu arah, begitu masuk dia tidak bisa balik lagi ke sana. Ini tadi ada labium-labiumnya. Naik ke atas ya, kita coba naik ke atas, ada kolon ascendent namanya. Naik kan, kolon ascendent. Nanti, ini bangunan khas pada kolon. Jadi kolon itu punya beberapa ciri khasnya dibandingkan dengan intestinum tenu. Kalau intestinum crassum ini dia punya bangunan ini yang di tengah namanya tenia coli atau bisa kita sebut juga tenia libera ya ini. Kemudian dia punya haustra ya. Ini haustra, satu haustra. Nah, kalau yang di bawah ini namanya appendix atau appendices epiploica. Jadi tiga bangunan itulah ciri khas dari intestinum crassum. Ya, jadi mungkin kalau besok saya tanyakan, saya tunjukkan ini, terus saya tanyakan apakah ciri khas dari bangunan yang kita tunjuk atau pada bangunan kolon ini. Maka kamu bisa menyebutkan tiga bangunan yang saya sebutkan sebelumnya. Ini haustra coli, tenia libera atau tenia coli, kemudian appendices epiploica. Oke, next. Nah, ini bentuk dari kolon tadi ya. Ini secara normal, ya mungkin bukan normal, tapi kebanyakan adalah posisi normalnya seperti ini. Ya, ini dari tadi kamu bisa melihat ini naik kolon ascendant, ini transversum, kemudian descendant, sigmoid, kemudian rectum, baru canalis analis. Jadi ini secara urutannya seperti ini. Ini adalah gambaran radiologisnya. Masukkan kontras ya. Jadi kamu bisa melihat di sini. Kalau tadi setelah naik namanya kolon ascendant, dia membentuk lekukan gitu kan di sini. Namanya flexura. Jadi ada flexura coli yang dextra, kemudian sebelah sini flexura coli sinistra. Kemudian turun menjadi kolon descendant, sigmoid ya, kemudian baru rectum dan paling bawah nanti anus. Ini beberapa variasi bentuknya. Punyamu yang mana saya nggak tahu ya. Dilihat dulu. Yang ini yang normal, ya mungkin ini agak sedikit normal tapi berbentuk seperti agak mirip yang ini ya. Kalau terlalu ke bawah namanya U-shape, bentuk seperti huruf U. Ini V, ini W. Oh enggak. Ini bentuk serpentin namanya. SUV. Bentuk mobil malah. Oke, enggak penting. Nanti ada bentuk W, Y, Z dan seterusnya. Enggak. Ini adalah variasinya yang normal adalah bentuk-bentuk seperti ini. Kalau kamu mungkin seperti ini atau bisa jadi ada beberapa persen yang seperti ini. Oh maaf, dari tadi gambaran saya ketutupan ya. Oke, maaf saya menutupi. Saya nggak kelihatan dari tadi makanya. Ini gambarannya tadi ya. Kalau bentuk-bentuknya saya menutupi, mohon maaf. Ini bentuk serpentin atau seperti S, ini U, ini V gitu. Ini bentuk-bentuk variasi saja dari kolon transversum. Kita next. Nah, ini hepar. Nah, gantian sekarang saya yang menutupi. Saya turunkan lagi. Ya. Oke, ini hepar. Tadi kalau kita sudah sebutkan kan dari tadi itu adalah salurannya. Salurannya sudah, kita punya glandula digestoria. Jadi adalah istilahnya namanya juga glandula. Ini organ-organ yang nanti akan menghasilkan
beberapa enzim yang membantu pencernaan. Nanti ada hepar, ada vesika vilea, ada pankreas ya. Itu yang glandula digestoria yang bisa kita sebutkan. Di sini adalah untuk hepar dulu. Hepar itu kita lihat di sini dia punya dua lobus, ada lobus yang sinistra dan lobus yang dekstra. Ya, lobus hepar yang sinistra sama dekstra. Ini biasanya di bagian atas ini diselubungi sama yang namanya diafragma kan. Kemudian untuk yang lobus kanan dan kiri dibatasi sama yang namanya ligamentum falciform. Kalau di bagian bawah dan agak ke dalam nanti menjadi ligamentum teres hepatis. Isinya ada arteri sama arteri dan vena umbilicalis di sana. Ini bagian depannya, ini fasies yang halusnya, fasies diafragmatikanya karena berhubungan dengan diafragma. Ya, ini bekas diafragmanya, kamu bisa melihat. Nah, kemudian kalau kita balik ke belakang, ini dibalik biar gak kosong. Oke, gak penting. Nah, ini kita melihat lobus-lobus yang lainnya ya. Nanti ada lobus-lobus di belakang ini kan kita pisah menjadi dua ya. Nah, di sini kita bisa melihat lobus tadi, ada ini lobus yang sinistra, ini yang dekstra. Ada tambahan lagi di sini ada dua, ini adalah lobus caudatus namanya, yang di bawah lobus quadratus. Ini tadi adalah ligamentum teres ya, teres hepatis ya. Kemudian ini kalau ini vena-venanya, ada vena apa di sini? Ini vena porta, ini vena porta hepatica, nanti dia akan ke vena cava inferior. Nanti dari vena cava inferior kan kembali ke jantung. Kemarin sudah belajar jantung juga. Kalau yang di sini ini arteri hepatika. Nanti hepatika communis, ada hepatika propria. Propria itu nanti dia punya cabang dua ya, yang ke lobus sinistra maupun yang dekstra. Kemudian yang ini adalah namanya vesika vilea. Ini kantong empedunya. Ini ada ductus cysticusnya, nanti bergabung bersama menjadi ductus choledocus ya. Kalau di sini masih ductus hepaticus. Kemudian kalau kamu lihat di belakang ini dia banyak bekas-bekas penekanan dari beberapa organ. Namanya impresio juga. Yang besar ini dulu, ini impresio renalis karena ginjal akan berada letaknya di belakang dari hepar. Ini pada sisi kanan ya. Pada sisi dekstra. Kemudian di atasnya ada berarti glandula suprarenalis. Yang ini adalah impresio duodenalis, duodenum akan ada di sini. Kemudian yang ini adalah kolon, jadi impresio kolika. Kemudian kalau kamu lihat dia punya ini ya. Kalau tadi ada ligamen-ligamen yang lain, yang bawah tadi adalah teres hepatis, di depan ada falciform. Kalau yang mendatar di bagian atas ini namanya ligamentum coronarium. Ligamentum coronarium pada bagian sinistra dan dekstra dia membentuk namanya ligamentum triangulare. Sama, kalau di dekstra maka triangular dekstra, kalau yang di sinistra triangular sinistra. Oke, kemudian kita ke vesika vilea sekarang. Untuk vesika vilea, ini kantong empedu. Jadi hepar kan menghasilkan empedu. Jadi yang menghasilkan hepar ya. Kemudian ini adalah tempat penyimpanannya saja. Ini bagian dari atas hepar, ini ductus hepaticus ya, baik yang sinistra maupun yang dekstra. Ini sinistra dan dekstra, kemudian menjadi ductus hepaticus communis ini. Kemudian yang ini ductus cysticus. Kalau sudah bergabung maka namanya menjadi ductus choledocus. Nanti ductus choledocus ini akan membawanya keluar. Jadi cairan empedu tadi dibawa ke duodenum lewat ini ductus choledocus bersama juga dengan ductus pancreaticus. Kita lihat gambar selanjutnya saja. Nah, tadi di atas ini contoh, ini yang ductus choledocusnya. Ductus choledocusnya keluar lewat papilla duodeni mayor atau papilla vater. Yang ini adalah ductus pancreaticus. Ya, berjalannya bersama. Keluarnya bareng-bareng di sini. Terus di sini ada yang kecil, ini papilla duodeni minor. Ini ductus pancreaticus yang aksesoris. Kalau yang ini ductus pancreaticus yang sebenarnya begitu ya. Kalau ini aksesoris, ini ductus pancreaticus yang sebenarnya, nanti dia bergabung bersama ductus choledocus. Jadi yang atas nanti membawa cairan empedu, di sini adalah
enzim-enzim dari pankreas. Nanti coba dipelajari lagi enzim pankreas apa saja, nanti fungsinya untuk memecah kandungan apa dalam makanan. Itu ya, dibawa ke duodenum, kemudian nanti akan ke jejunum dan ileum. Next. Oh, ini vaskularisasi. Kita ke pankreas dulu. Kalau organ pankreas itu kita punya bangunan-bangunannya di sini dulu. Ini ada kepalanya yang di sini, maka namanya kaput ya. Kaput pankreas, ini kolum pankreasnya, ini korpusnya badannya, yang di ujungnya namanya kauda ya. Kauda pankreatis atau pankreatika. Kauda ini nanti akan menyentuh organ yang namanya lien ya atau spleen. Lien itu letaknya di sebelah kiri. Nah, nanti lien itu juga mungkin banyak saya sebutkan, mungkin banyak fungsinya juga ya, karena dia salah satunya mungkin adalah destruksi dari sel darah merah. Dia letaknya akan ada di lien. Oke, nanti kita lihat hubungan klinisnya seperti apa, sehingga bisa kita tahu ada yang namanya splenomegali atau perbesaran dari lien. Ini kita bicarakan vaskularisasi. Oke, disclaimer dulu ya, bahwa gambar-gambar yang saya ambil di sini adalah dari Sobota dan juga dari Grey's Anatomy. Nah, ini vaskularisasinya. Vaskularisasinya kita bagi berdasarkan perkembangan embrionya. Jadi secara perkembangan embrio itu dibagi menjadi 3 untuk organ digesti, ada yang foregut, midgut, dan hindgut. Untuk foregut itu dia asalnya adalah dari Truncus coeliacus ya. Truncus coeliacus ini, kemudian yang di sini adalah Mesenterica superior untuk yang midgut, sedangkan yang hindgut adalah dari Mesenterica yang inferior. Coba dipelajari dulu yang ini, konsepnya seperti ini dulu ya. 3 cabang utama tadi. Ini aorta abdominal, dia punya cabang yang pertama yang untuk ke digesti namanya Truncus coeliacus. Kemudian ada Mesenterica superior, selanjutnya baru Mesenterica inferior. Di sini juga kamu lihat organ-organ apa saja yang mendapatkan vaskularisasi dari masing-masing cabang tersebut. Sekarang kita lihat untuk Truncus coeliacus. Ini posisinya dari anterior ya. Ini aorta abdominalnya, ini Truncus coeliacusnya. Dia punya beberapa cabang banyak menuju ke dalam organ-organ. Contoh dulu yang di sini, ini namanya arteri hepatica communis, nanti menjadi hepatica propria, kemudian ke kanan kiri dari hepar. Jadi arteri hepatica yang sinister maupun yang dexter. Itu asalnya dari Truncus coeliacus ya. Truncus coeliacus, hepatica communis. Dari hepatica communis sudah, sekarang ada yang kecil, ini menuju ke gaster, maka namanya arteri gastrica sinistra. Nanti dia akan ada di curvatura minor. Oke. Kalau yang sebelah ini adalah menuju ke lien, maka namanya arteri lienalis. Nanti ada cabang kecil yang namanya arteri gastrica brevis. Kemudian juga ada anastomose dengan ini. Ada cabang dari hepatica communis yang menuju ke bawah namanya gastroduodenal, kemudian gastroomentalis. Oke, jangan bingung. Nanti ada tabelnya ya di buku panduan, sudah saya buatkan tabel. Silahkan bisa dilihat. Ini gastroomentalis dextra ini akan ketemu dengan gastroomentalis sinistra. Dia berada pada curvatura mayor. Ya, ada curvatura minor, ini curvatura mayor. Diingat ya tadi. Itu cabang-cabang dari Truncus coeliacus. Selanjutnya ini masih sama seperti tadi. Ini untuk lebih jelasnya supaya tidak banyak organ-organ lain yang mengganggu. Ini Truncus coeliacus, ini gastrica sinistra, ini arteri lienalis ya. Kemudian yang ini adalah arteri hepatica communis. Nanti hepatica communis kan punya banyak cabang ya. Ada yang naik ke atas, ini hepatica propria, yang ke bawah gastroduodenalis, yang ini gastroomentalis. Bisa ya. Selanjutnya, oke, ini lanjut ya. Yang ini yang kita lihat di sini. Ini kita akan belajar untuk arteri mesenterica superior. Di atasnya ini dan mesenterica inferior. Untuk yang mesenterica superior dulu, dia punya cabang. Nah, cabangnya ada 3 di sini ya utamanya.
Yang pertama namanya arteri iliosekalis karena dia akan menuju ke ilium dan ke secum. Ini yang ke ilium ya, ada ke secum juga. Ini ada cabang ramusnya juga menuju ke appendix. Dan ada cabang yang ke secum, jadi arteri sekalis posterior. Sedangkan kalau yang di sini menuju ke kolon ascendent ya, ini jadi kolika dextra. Kemudian yang atas ini adalah kolika media. Nah, ini yang menuju ke tengah-tengah, ini kolika media namanya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini untuk mesenterica inferiornya kalau ini. Untuk mesenterica inferior di sini kamu lihat ada anastomose juga dengan mesenterica superior. Yang di atas ini namanya arteri marginalis. Kalau yang di sini namanya arteri kolika sinistra untuk kolon yang descendant. Kalau yang di sini ada dua cabang sama, ini menuju ke sigmoid, maka namanya arteri sigmoid ya. Yang bawah adalah arteri menuju ke rektum. Jadi namanya arteri rectalis superior. Oke. Oke. Saya rasa vaskularisasi itu ya. Nanti silakan hubungkan juga dengan beberapa klinis untuk organ digesti ini. Misalnya mungkin nanti kita lihat enzim-enzim, biasanya yang paling sering adalah seperti itu, enzim-enzim yang dihasilkan oleh glandula digestoria tadi, mungkin seperti pankreas, kemudian hepar, bagaimana fungsinya terhadap kandungan-kandungan makanan yang ada di dalam pencernaan nanti. Mungkin seperti empedu akan seperti apa, di pankreas dia punya enzim apa saja, itu dah. Ya mungkin itu aja kalau dari saya sekilas ini untuk sebagai pemancing saja untuk kamu bisa belajar lebih dalam lagi. Silakan dihubungkan ini sebagai dasar supaya kamu bisa menghubungkannya ke yang lebih advance lagi untuk ke klinis. Saya rasa itu ya. Jadi selamat belajar, tetap sehat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kalau kamu berada di luar dan jangan lupa cuci tangan. Tetap sehat, tetap bahagia. Oke, sekilas dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.